Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranvia Gianjanita, NPM 224115050. Dari kelas manajemen 22C Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi statistika tentang uji homogenitas. Uji homogenitas adalah sebuah metode penting dalam menganalisis keragaman data. Yang masuk ke pendahuluan, arti pentingnya uji homogenitas digunakan untuk memastikan data homogen atau seragam dalam kelompok tertentu. Memahami homogenitas data penting dalam analisis statistik yang melibatkan perbandingan antar kelompok atau pengumpulan data. Next, selanjutnya. Pengertian uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah variasi antara kelompok atau treatment adalah seragam atau homogen. Next, selanjutnya. Tujuan uji homogenitas. Yang pertama yaitu menilai keseragaman data, memberikan informasi tentang sejauh mana kelompok-kelompok tersebut memiliki variabilitas yang serupa. Yang kedua, yaitu memastikan analisis yang tepat. Dengan mengetahui apakah kelompok-kelompok memiliki homogenitas data, kita dapat memilih analisis statistik yang sesuai. Yang ketiga, yaitu menguji asumsi statistik. Uji homogenitas juga membantu dalam memverifikasi asumsi statistik yang harus dipenuhi sebelum memilih metode analisis. Next, selanjutnya, metode uji homogenitas. Ada 3, yaitu uji Levene, kedua uji Brown-Forsythe, yang ketiga yaitu uji Bartle. Yang pertama adalah metode klasik yang membandingkan variasi kelompok dengan menggunakan ANOVA. Yang kedua yaitu performing ANOVA digunakan ketika asumsi normalitas dan homogenitas tidak terpenuhi. Homoskedasitas tidak terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu serupa dengan uji Levene. Bartlett juga membandingkan variasi kelompok, namun asumsi normalitas harus terpenuhi. Next, selanjutnya, interpretasi hasil uji homogenitas. Hasil melebihi signifikasi atau P lebih dari 0,05 jika hasil uji menunjukkan nilai P lebih dari 0,05, artinya kelompok-kelompok memiliki homogenitas data yang memadai. Sedangkan bila hasilnya kurang signifikan atau P kurang dari 0,05, maka artinya kelompok-kelompok memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal varian data. Selanjutnya, contoh penerapan uji homogenitas. Penelitian dalam ilmu sosial. Contoh penerapan uji homogenitas dalam penelitian tentang kepuasan kerja pada berbagai kelompok pekerja, pertanian dan kehutanan, dan terakhir kesehatan dan medis. Pertanian dan kehutanan, contoh penerapan uji homogenitas dalam penelitian pengaruh suhu lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman pada berbagai jenis pohon. Yang terakhir itu kesehatan dan medis. Contohnya penerapan uji homogenitas dalam penelitian kemampuan perawat
menangani situasi gawat darurat pada bagian rumah sakit. Next, selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi homogenitas data. Yang pertama yaitu perbedaan karakteristik populasi. Kelompok dengan karakteristik yang sangat berbeda dapat memiliki perbedaan varian yang signifikan. Yang kedua, ukuran sampel. Ukuran sampel yang lebih kecil dapat menyebabkan variabilitas data yang lebih tinggi dan perbedaan yang signifikan. Yang ketiga, varian data kelompok. Perbedaan dalam variasi data antar kelompok akan mempengaruhi homogenitas data. Sedangkan yang terakhir, metode pengukuran. Metode yang digunakan untuk mengukur variabel dapat mempengaruhi homogenitas data. Next, selanjutnya kesimpulan. Uji homogenitas memberikan informasi penting dalam analisis data, membantu memastikan kelompok-kelompok memiliki seragamitas data yang diperlukan untuk analisis yang akurat. Rekomendasi kami adalah untuk selalu melakukan uji homogenitas sebelum melakukan analisis statistik yang bergantung pada asumsi ini. Baik, any question? Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih telah mengikuti presentasi saya tentang uji homogenitas. Saya harap pengetahuan ini bermanfaat untuk penelitian dan analisis statistik kalian di masa depan. Mari tetap menjaga keseragaman data untuk mendapatkan hasil yang akurat dan relevan. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.